Dok, kalau KB dulu itu kan lebih banyak ke perempuan ya. Tubektomi kan sekarang juga katanya kesadaran laki-laki untuk mencegah kehamilan itu mulai vasektomi juga udah banyak yang lakukan. Menurut dokter gimana? Ya masih sedikit sih vasektomi, Sedikit ya? sedikit sekali. Jadi kesadaran laki-laki untuk ber-KB itu masih 5% belum sampai. Oh, belum Jadi sampai 5%. belum sampai 5%. Jadi kan sekarang ini aseptor istilahnya. Aseptor itu adalah peserta KB. Itu laki-laki perempuan itu perempuannya masih 95% lebih. Ya. Jadi laki-lakinya baru mau mencapai 5%, tapi itu pun kondom dan vasektomi gitu. Yang banyak masih kondom gitu. Sebetulnya kita ingin sekali ya ini kondom misalnya itu kan dual function ya. Jadi satu fungsi untuk mencegah HIV, satu fungsi untuk mencegah kehamilan ya. Sebenarnya kondom juga bagus gitu. Cuman ya memasarkan kondom itu tidak mudah karena banyak orang yang merasa tidak puas kalau pakai kondom gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan vasektomi kita masih punya kendala, banyak orang yang termakan isu kalau di vasektomi nanti kegagalannya, keperkasaannya hilang, berkurang gitu ya. Ya berkurang, padahal sebetulnya enggak itu. Sebetulnya hari ini teknologi sudah canggih. Kalau orang yang sudah di vasektomi itu kalau memang terpaksa akan hamil lagi, bisa dibuka kembali bisa katanya. Rekanalisasi namanya, dioperasi rekanalisasi. Disambung lagi ya. Iya, ada plastic surgery yang bisa mengatasi. Mungkin masalah biaya juga barangkali. Kita gratiskan, semua orang vasektomi kita gratiskan. Gratiskan dari program BKKBN. Bahkan kita kasih uang BKKBN. saku 300.000. Wah, jadi itu perlu disosialisasikan. Udah disosialisasikan nggak? Mungkin banyak belum tahu. Kita selalu kalau kita keliling ke mana-mana itu kan selalu kita sampaikan ke pedesaan. Vasektomi ini sehat dan bahkan gratis. Kemudian kita kasih uang saku 300.000 seluruh Indonesia loh. Ya, kalau siapa yang mau vasektomi. Dulu saya waktu jadi bupati pernah juga. Saya, ayo siapa mau vasektomi, tak kasih kambing 1 ekor. Oh, gitu. Sampai begitu ya? Sampai gitu saya. Saya ditarget waktu itu 26 vasektomi. Begitu saya bilang, saya kasih kambing 1 ekor, yang datang 126. Iya, pasti. Kambing saya habis semua. Iya. Terus yang melakukan dokter langsung sendiri atau tim dokter? Ada tim dokter. Ya. Jadi, tapi itulah butuh kampanye vasektomi. Dok, tadi tentang vasektomi gratis itu gimana kira-kira prakteknya? Ya, jadi kan peran laki-laki itu sangat kurang ya. Jadi sedikit, makanya kita dari pemerintah ini memberikan layanan gratis dalam bentuk vasektomi. Dikerjakan oleh dokter yang memang ahlinya, kemudian mengerjakannya cuman singkat ya, paling ya 10 menit, 15 menit sudah selesai. Dan pasien yang di vasektomi itu tidak mondok. Jadi begitu dikerjakan langsung pulang. Iya. Mungkin mereka takut sakit segala macam. Iya, ya itu banyak yang takut sakit, tapi saya beritahu ini bahwa sakitnya sedikit sekali karena ini istilahnya vasektomi tanpa viso. Jadi hanya sedikit ada ditusuk sedikit aja di testisnya itu, kemudian nanti ada salurannya diikat sudah selesai. Oh, tidak perlu pakai pisau. Iya, pakai pisau. Vasektomi tanpa pisau istilahnya. Nah, oleh karena itu ini ngerjakannya cepat dan insya Allah tidak sakit gitu ya. Karena dibius juga disuntik anestesi. Nah, jadi saya kira apa himbauan saya, marilah kita manfaatkan bantuan pemerintah, vasektomi gratis plus dikasih uang 300.000 untuk istirahat itu. Artinya kalau habis di vasektomi kan nanti ya istirahat sehari 2 hari gitu. Nah, sudah dikasih uang saku. Termasuk juga makanan. Pak Edi tertarik? Jangan-jangan Pak Edi tertarik. Saya sudah lihat masanya, Pak. Sudah lihat masanya. Kalau Pak Edi tertarik kan besok kita jadikan apa ya? Pasien juga ya. Bukan. Ikut programnya. Ini yang menjadi promosi. Untuk promosi dutanya. Duta vasektomi. Duta vasektomi. Ya, Pak Edi bisa jadi duta vasektomi, bisa cerita. Saya sudah vasektomi, enggak apa-apa, tetap sehat, tetap gitu. Ya, tetap jos. Gitu. Bisa dipertimbangkan, Pak. Jadi vasektomi itu bisa kita layani ke seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Di daerah itu ada namanya dinas KB. Di masing-masing kabupaten kota ada dinas KB. Nah, disitulah. Nah, ada penyuluh-penyuluh KB di wilayah Bapak Ibu semuanya, di seluruh Indonesia ada penyuluh KB. Di kecamatan. Mendaftarlah ke penyuluh KB setempat. Kemudian nanti akan kerjakan vasektomi di fasilitas kesehatan terdekat oleh dokter yang ahli. Ya.
Dok, ini kan dokter ditugaskan Pak Jokowi untuk sebagai Kepala BKKBN untuk menurunkan angka stunting yang pada tahun 2019 itu masih 27,6%. Untuk mencapai target turun menjadi 14% di tahun 2024 ini. Apakah itu bisa tercapai, Pak? Ada dua angka ya stunting itu. Ada angka survei, ada angka real. Gitu. Angka real itu angka yang di collecting di posyandu itu. Ya, namanya EPPGBM. Kalau angka PGBM berdasarkan by name by address tercapai. Ya, ini adalah elektrolit untuk pendataan, pengukuran penimbangan berbasis masyarakat. Ya. Sehingga pencatatan berbasis masyarakat itu disingkat EPPGBM itu. Sebetulnya itu adalah pencatatan secara elektronik berbasis masyarakat lah intinya itu. Contohnya apa? Posyandu, ya kan gitu. Jadi kalau berdasarkan catatan yang ada di posyandu, by name, by address-nya ada, maka stunting kita sudah jauh di bawah 20%. Ya, bahkan kemarin ketemunya 6%. Gitu. Nah, tetapi kalau disurvei, stuntingnya ketemu 21%. Gitu. Nah, ada dua data yang beda. Satu adalah data quick count, satu adalah real count. Gitu. Nah, jadi kalau tadi Pak Edi ditanya tercapai nggak? Kalau berdasarkan real count tercapai. Tapi kalau berdasarkan quick count belum tercapai. Kan gitu. Nah, usahanya apa? Usahanya antara real count dan quick count itu didekatkan. Gitu. Cara mendekatkannya gimana? Yang datang ke penimbangan harus lebih semuanya, banyak lagi. Harus lebih banyak, semuanya harus mendekati 100%. Maka kalau Anda ikuti pemilu pilkada atau pilpres, kalau masih terkumpul 20%, wah angkanya masih jauh. Tapi kalau udah 80%, udah deket. Gitu. Nah caranya makanya sebanyak mungkin. Nah itulah. Tapi kami optimis karena WHO sendiri memberikan batasan kalau seperti Indonesia ini yang penting sudah di bawah 20%. Saya optimis ini bulan Agustus ini kan survei lagi. Saya optimis ya kalau toh mencapai 14% itu berat tapi di bawah 20%. Ya. Karena sesuai dengan WHO. Ya. Sesuai dengan WHO. Kalau Pak Presiden Jokowi kan tujuannya mengasih angka 14% biar kita berlari kan, biar cepat berlari. Tapi yang namanya tinggi badan kan nggak bisa didadak, nggak bisa mendadak. Tinggi badan itu kan proses evolusioner, jadi kan orang itu pertumbuhan. Beda dengan berat badan. Berat badan itu begitu minum air putih 2 gelas naik 1 kilo gitu kan. Tapi tinggi badan nggak bisa begitu. Jadi evolusioner. Jadi makanya kalau menurut saya kita bisa di bawah 20% nanti sudah bagus. Nah ini berkaitan dengan stunting ini kan saya lihat nih Menteri PPN ya, Perencanaan Pembangunan Nasional Pak Suarso Monoarfa pernah bilang nih anggarannya 30 triliun, tapi kok digunakan sebagian untuk ada perbaikan puskesmas yang nggak ada hubungan dengan stunting ini, Bapak melihatnya gimana ini? Mungkin tidak kita lihat mencermati data, mencermati keuangan atau data anggaran itu kan harus detail ya. Contoh begini. Kalau sekarang ini anggaran 30 triliun misalnya itu. Yang 20 triliun diberikan ke Kementerian Sosial untuk PKH, program Keluarga Harapan, bantuan sosial. 20 triliun ya gitu. Yang 7 triliun kurang lebih itu di Kementerian Kesehatan untuk bayar BPJS. Ya. Nah, bisa dipahami mungkin yang dikritik menurut saya gini, itu yang di PKH kan tidak mesti untuk orang stunting. Ya kan, padahal itu anggaran stunting kan itu. Nah, itu yang di Kementerian Kesehatan untuk bayar BPJS kan belum tentu orang stunting. Sehingga akhirnya sisanya tinggal 3 triliun itu. Ya tinggal 3 triliun itu yang dipakai untuk berbagai macam kegiatan selain yang 2 pos besar tadi. Ya untuk 14 kementerian lembaga. Sebetulnya seperti itu. Kalau setahu saya sih dari itu hampir tidak ada anggaran yang 30 triliun itu yang keperuntukannya itu untuk bangun pagar itu nggak ada. Saya tahu detail dari 30 triliun itu. Tapi kalau misalkan ini di daerah itu ada pakai uangnya sendiri misalnya. Terus daerah itu pakai uangnya sendiri. Nah, ini harus ada anggaran untuk stunting. Waduh, untuk stunting nggak punya uang lagi nih. PAD-nya, APBD-nya terbatas. Terus daerah itu bersih lingkungan, bersihkan sungai, bersihkan jamban itu diakukan sebagai untuk stunting. Ada begitu itu. Tapi bukan uang 30 triliun ini untuk membangun misalkan untuk sebagian kecil itu enggak ada itu. Tapi kalau daerah bikin pagar, bersih-bersih lingkungan, bikin jamban, ada
dan kemudian di state sebagai bahwa itu untuk program stunting. Karena apa? Stunting itu 70% disebabkan faktor lingkungan. Jambannya nggak bagus, airnya nggak bersih, gitu. Nah, kemudian itu 70%. Bukan hanya asupan gizi saja yang kurang. Enggak. Anda dikasih asupan gizi, kalau Anda cacingan gimana? Ya kan tetap Iya. Anda Karena dikasih kurang bersih lingkungannya, iya. ya. Anda dikasih asupan gizi tapi Anda diare terus karena lingkungannya enggak bisa, tetap stunting itu. Anda dikasih makanan gizi terus tapi Anda TBC, wah Anda bisa. Oh, berarti itu adalah program sampingan yang dilakukan untuk mendukung program utamanya. Iya. Sebetulnya kan nanti kalau misalkan orang rumahnya harus sehat supaya tidak stunting, terus orang tuh bangun rumahnya dibersihkan, tuh dikasih pagar, terus apa salah itu orang? Ya bagus. Jadi program pendukungnya. Iya. Pendukung tapi utama itu. Karena apa? 70% faktornya itu. Gitu. Anda, ini dalam rangka mencegah stunting, aku bikin sumur yang bersih gitu. Kemudian sumurnya dibagus lah untuk kan di desa sering ada sumur komunal itu, satu sumur untuk rame-rame gitu. Yang supaya bersih dibuat saringannya segala macam supaya misal begitu. Supaya anaknya nggak jatuh dalam sumur dipagari. Kalau itu kalau dikatakan kan menarik, memang stunting untuk bikin pagar gitu. Padahal kalau kita lihat detail itu seperti apa sih sebetulnya pelaksanaannya.